Saudara, hari ini Senin, 3 April 2023. Kita telah tiba di hari ke-41 masa Prapaskah. Saat ini kita sedang berada dalam Pekan Suci. 3 hari ke depan kita akan merayakan Kamis Putih dan Perjamuan Kudus. Inilah hari pertama dari ketiga hari itu. Mari kita menyiapkan hati kita. Oh Tuhan, dariku cepat mengikut-Mu, hatiku dengan-Mu berpadu. Biar angin bertiup dan badai mengamuk, ku makin pancarkan harum-Mu. Tuhan, Kau terindah yang puaskan hatiku, Kau milikku dan ku milik-Mu. Biar ombak menderu, gelombang menempuh, kan ku iring di Kau selalu. Matius 21 ayat 18 sampai dengan 22. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya. Lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Saudara, Yesus dari Nazaret baru saja menyucikan bait Allah. Dengan jalan itu, ia mengembalikan fungsi bait Allah sebagai rumah doa. Sangat menarik. Orang-orang buta dan timpang datang kepadanya. Ia menyembuhkan mereka. Anak-anak pun berseru di bait Allah, "Hosana bagi anak Daud." Jelas, saudara, ada tempat sekarang bagi orang-orang yang terpinggirkan, seperti orang-orang buta dan timpang, dan bagi orang-orang yang diremehkan, seperti anak-anak. Ada tempat bagi mereka di bait Allah. Tetapi para imam kepala dan ahli Taurat malah naik pitam. Padahal mereka oke-oke saja saat bait Allah menjadi sarang penyamun, ajang pemerasan melalui bisnis hewan kurban dan penukaran uang. Kita bisa mencandra karena Yesus mengembalikan fungsi bait Allah yang sesungguhnya, yakni sebagai rumah doa,
mereka tidak terima. Bagi Yesus, saudara, para imam kepala dan ahli Taurat itu seperti pohon ara yang tidak berbuah. Daunnya memang sangat banyak. Artinya, kedua golongan tersebut memang memiliki peran yang sakral. Imam-imam kepala bertanggung jawab atas ibadat kurban bangsa Yahudi. Para ahli Taurat bertanggung jawab mengajarkan Taurat kepada umat, supaya mereka hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi, di balik peran-peran yang sakral itu, mereka telah mempersulit umat untuk datang kepada Allah. Mereka membuat, atau sekurang-kurangnya membiarkan, pemerasan terjadi melalui bisnis hewan kurban dan penukaran uang. Bagi Yesus, mereka tidak berguna, bahkan menjadi batu sandungan bagi umat. Dengan tindakan kenabian yang unik, Yesus menyatakan bahwa seperti pohon ara yang tidak berbuah, demikianlah para imam kepala dan ahli-ahli Taurat itu akan berakhir sebagai orang-orang yang tak berguna. Lebih jauh, dengan penglihatan ke depan yang sangat tajam, Yesus dari Nazaret mengatakan bahwa murid-muridnya dapat memindahkan gunung, tempat bait Allah didirikan, ke dalam laut bila mereka memiliki iman dan tidak bimbang. Kita tahu, saudara, bahwa pada akhirnya bait Allah itu sendiri akan diruntuhkan. Matius 24 ayat 2. Dengan mengatakan ini, agaknya Yesus sedang mengisyaratkan peran murid-muridnya pada masa yang akan datang. Mereka akan menggantikan para imam kepala dan ahli-ahli Taurat yang dinilainya tidak berguna itu. Bahkan mereka akan membawa banyak orang dari segala bangsa untuk datang kepada Allah. Bukan di bait Allah di Yerusalem, melainkan di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Yesus. Matius 18 ayat 20. Yang tidak lain dari gereja atau jemaat yang didirikan oleh Yesus di atas batu karang kemesiasannya. Matius 16 ayat 18. Saudara, seperti para imam kepala dan ahli-ahli Taurat, kita diberi begitu banyak kesempatan untuk berbuah. Allah menghendaki kita untuk hidup dalam kasih, kesetiaan, dan ketaatan kepadanya. Allah menghendaki agar hidup kita memberkati orang lain untuk kemuliaannya. Allah menghendaki kita berbuah. Mungkin saat ini kita masih mengabaikan maksud Allah. Kita tidak berbuah. Allah masih memberi kita kesempatan untuk bertobat dan mengolah hidup kita supaya berbuah. Mari saudara, kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jika kita benar-benar terhubung dengan Yesus, jika kita benar-benar muridnya, kita akan menghasilkan buah-buah rohani. Dengan kasih, kesetiaan, dan ketaatan kepada Allah, kita akan menjadi berkat bagi sesama kita. Roh Kudus akan membantu kita untuk memastikan bahwa kita menghasilkan buah-buah rohani itu. Kasih kita kepada Kristus memanggil dan mendorong kita untuk berbuah. Saudara-saudara kita dalam Kristus akan mendukung kita untuk berbuah. Tapi kita harus membulatkan hati dan berkomitmen. Yesus adalah Tuhan. Dia layak atas persembahan hidup kita kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa yang welas asih, Engkau telah memberi kami begitu banyak kesempatan untuk memulai kembali, untuk hidup bagimu, untuk mengatasi keberdosaan kami. Kami tidak ingin sekedar berterima kasih atas kasih karunia dan kesabaran-Mu yang luar biasa itu kepada kami, Bapa. Hari ini kami memperbarui komitmen kami untuk hidup bagimu, untuk tumbuh dalam kasih, kesetiaan, dan ketaatan kepadamu, dan untuk berbuah guna menjadi berkat, berguna baik bagi orang-orang yang terdekat dalam hidup kami, saudara-saudara kami dalam Kristus, maupun sesama kami yang lain. Biarlah Roh-Mu ya Bapa memberi kami hikmat dan kekuatan untuk hidup bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
hati